Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathul Jannah dari Lokal IPIIA 2018, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hak merek. Sebelum mengetahui apa itu hak merek, terlebih dahulu kita akan mengetahui pengertian dari hak dan juga pengertian dari merek. Hak dalam bidang hukum atau undang-undang memiliki pengertian sebagai kepemilikan atas sesuatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Sedangkan merek adalah suatu tanda untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis, juga sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang pengaturan hak atas merek terdapat dalam pasal 1 ayat 5 yang berbunyi, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Lalu dapat ditarik kesimpulan kalau hak atas merek merupakan hak eksklusif dan mutlak atas merek terdaftar yang dimiliki oleh pemegang atau pemilik merek. Sekarang beralih kepada merek yang tidak dapat didaftarkan. Merek yang tidak dapat didaftarkan adalah yang pertama, merek yang bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dan yang kedua, sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Yang ketiga, memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan jasa yang dimohonkan pendaftarannya, atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang atau jasa yang sejenis. Yang keempat, memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang atau jasa yang diproduksi. Yang kelima, tidak memiliki daya pembeda. Dan yang terakhir atau yang keenam, merupakan nama umum atau lambang milik umum. Sekarang, bagaimana permohonan hak merek? Permohonan pendaftaran merek tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Bab 3 Tahun 2016 yang berbunyi 1. Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mencantumkan yang pertama, tanggal, bulan, dan tahun permohonan. Yang kedua, nama lengkap kewarganegaraan dan alamat pemohon. Yang ketiga, nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa. Yang keempat, warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna. Yang kelima, nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Dan yang keenam, kelas barang atau jasa serta uraian jenis barang atau jenis jasa. Lalu yang ketiga, permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya. Yang keempat, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilampiri dengan label merek dan bukti pembayaran biaya. Yang kelima, biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang atau jasa. Yang keenam, dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat 4 berupa bentuk 3 dimensi, hal merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dan merek tersebut. Yang ketujuh, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya. Dan yang terakhir atau yang kedelapan menurut undang-undang tadi, yaitu dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat 4 berupa suara. Label merek dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara. Setelah kita mengetahui apa itu hak merek, merek apa saja yang tidak dapat didaftarkan, dan juga bagaimana permohonan merek, sekarang kita akan mengetahui bagaimana sih pendaftaran hak merek itu. Prosedur pendaftaran merek. Yang pertama, mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan melengkapi persyaratan yang diminta. Lalu langkah yang kedua yaitu, setelah permohonan diajukan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan merek. Jika ada persyaratan yang belum lengkap,
kepada pemohon diminta untuk segera melengkapinya dalam waktu paling lama 2 bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan itu diterbitkan. Dalam kurun waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal penerimaan kelengkapan persyaratan dilakukan pemeriksaan substantif dalam waktu paling lama 9 bulan. Lalu yang keempat, dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan pemeriksaan substantif, pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan tanggapannya dengan menyebutkan alasan. Jika pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut. Lalu, jika pemohon atau kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan dan pemeriksa melaporkan bahwa mereka menerima tanggapan tersebut, maka permohonan itu akan diumumkan dalam berita resmi merek dalam waktu paling lama 10 hari sejak permohonan disetujui. Jika pemeriksa melaporkan sebaliknya, maka permohonan dinyatakan ditolak. Terhadap permohonan yang diterima, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menerbitkan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman. Lalu, dapat diajukan banding kepada Komisi Banding apabila permintaan pendaftaran merek ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan alasan yang bersifat substantif. Sekarang tentang pengalihan hak merek terdaftar. Masih berkutat pada undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, pada pasal 41 tentang pengalihan hak yang berbunyi, Ayat 1, hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan. Ayat 2, pengalihan hak atas merek terdaftar oleh pemilik merek yang memiliki lebih dari satu merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama. Ayat 3, pengalihan hak atas merek terdaftar dimohonkan pencatatannya kepada Menteri. Lalu ayat keempat, permohonan pengalihan hak atas merek disertai dengan dokumen pendukungnya. Ayat yang kelima, pengalihan hak atas merek terdaftar diumumkan dalam berita resmi merek. Lalu yang keenam, pengalihan hak atas merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Yang ketujuh, pencatatan pengalihan hak atas merek dikenai biaya. Yang kedelapan, pengalihan hak atas merek dapat dilakukan pada proses permohonan pendaftaran merek. Dan ayat yang kesembilan, ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 8 diatur dengan peraturan menteri. Sekarang kita beralih pada topik bagaimana jika ingin menghapus atau membatalkan pendaftaran merek. Merek yang sudah terdaftar dalam daftar umum merek masih dapat dimintakan penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek. Penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek dari daftar umum merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan atau berdasarkan gugatan penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan oleh pihak ketiga. Adapun untuk penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Bab 12 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografi. Berlanjut pada pembahasan terakhir yaitu indikasi geografis dan indikasi asal. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan. Geografis termasuk faktor alam, manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Indikasi geografis dilindungi oleh hukum nasional dengan konsep batasan yang luas, seperti melalui ketentuan Unfair Competition, hukum perlindungan konsumen,
hukum merek atau hukum yang secara khusus mengatur indikasi geografis. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang indikasi geografis merupakan penjabaran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek. Karena indikasi geografis terdapat di dalam Undang-Undang Merek dan sampai saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang indikasi geografis sehingga pengaturan mengenai sanksi dan pelanggaran pidana masih mengacu kepada Undang-Undang Merek. Indikasi asal dapat dirumuskan berdasarkan pasal 64 Undang-Undang Merek dan indikasi geografis, yaitu ciri asal barang atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam. Pada indikasi geografis, faktor alam dan geografis sangat mempengaruhi produk. Sedangkan pada indikasi asal, faktor geografis tidak menentukan produk. Selain itu, indikasi geografis perlu didaftarkan, sedangkan indikasi asal tidak perlu didaftarkan. Adapun wujud perlindungan terhadap indikasi geografis yaitu sanksi bagi pelaku tindak pidana menyangkut indikasi geografis dan indikasi asal terdapat dalam Undang-Undang Merek, yakni dalam pasal 92. Itulah tadi penjelasan saya tentang hak merek. Saya mohon maaf jika selama saya menjelaskan terdapat kesalahan kata ataupun ada hal yang tidak mengenakan lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.